Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih dimanapun berada, Pastor mau ajak sharing-sharing nih. Dan hari ini Pastor juga mau sedikit speak up, angkat bicara, bahasa tinggi banget ini, seputar sedang ramai kembali ya, pro dan kontra tentang persembahan persepuluhan dan kolektor. Bahkan masuk di televisi, berita-berita, media cetak, elektronik, media cetak, ya maksudnya mungkin di artikel-artikel gitu maksudnya ya. Artinya ramai. Bahkan saya juga melihat seperti kemarin channel Tamparagi juga udah mulai membahasnya, dan banyak juga yang lain-lain ya, yang skop lebih luas, nasional membahasnya. Jadi yang di dalam tempat kebaktian gereja sekarang dibahas menjadi perbincangan publik. Banyak yang bertanya kepada Pastor Andy, ya, baik chat pribadi, termasuk kemarin Bapak lawyer Alvin Lim ya, ada menghubungi Pastor Andy dan kita berbincang, kita bicara, kita sharing sama-sama ya. Saya juga berkesempatan menguatkan ya, intinya di situ saya mendengar dan juga saya memberikan masukan, tentu dari kapasitas saya sebagai seseorang yang melayani pekerjaan Tuhan Yesus. Ya, ramai dibahas ini. Saya mau sedikit tanggapin, lalu juga sebentar akan membuka firman Tuhan sebagai pengingat bagi kita semua sama-sama, bahwa khususnya kita orang percaya, apalagi yang melayani Tuhan, kita harus melayani itu dengan tulus, sukarela, tak harap kembali. Ya, tak harap kembali. Jadi apa itu maksudnya? Tanpa pamrih, tanpa ada embel-embel, mencari ini, mencari itu.
saya juga harus jaga hati nih. Jangan sampai saya ngomong gini, tahu saya embel-embelnya mencari subscriber. Iya, jadi firman kita sampai itu kita juga harus sambil, aduh Tuhan, saya juga harus jaga hati Tuhan. Jangan sampai saya hanya bisa ngomong tapi saya juga lupa melakukannya atau merasa kebal hukum gitu. Iya, saya rindu bahwa ada satu lagu lama, ya, lagu lama ini tentang kasih ibu kepada kita. Ayo, ya, kasih ibu kepada kita itu sepanjang masa. Tapi ingat, kasih Yesus kepada kita kekal selamanya. Saya harap dengan lagu yang saya akan nyanyikan ini bisa membuka setiap hati kita, termasuk saudara jemaat kah, tamu kah yang nonton ini, ataupun rekan pendeta, hamba Tuhan gembala. Mari, saya mau sedikit speak up melalui bicara tentang hal ini, tentu dengan lagu ini juga supaya hati kita teduh, lalu juga sebentar membaca 2-3 ayat firman Tuhan. Setelah itu akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, ya. Lagu ini saya bawakan kira jadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Judulnya Kasih Ibu, ya. Dor. Yo. Yeay. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Oh ye, ingat ini, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Hore! Kalimat ini memberkati saudara sekalian. Hanya memberi, tak harap kembali, ya. Hei, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hei, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu hanya memberi, tak harap kembali. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Yeay! Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia.
cincin ini ibunya Pastor mau sebut Tuhan Yesus ya. Kasih Yesus kepada kita dan sepanjang masa kekal selamanya. Seperti apakah? Dengarkan ini. Kasih Yesus kepada kita tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Yesus panjang masa, kasih Yesus kekal selama-lamanya. Kasih Yesus kepada kita tak terhingga, kekal selamanya, kekal selamanya. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Yesus kekal selama-lamanya. Kasih Ibu sepanjang masa, kasih Yesus kekal selama-lamanya. Yeay. Kasih Yesus kepada kita tak terhingga, kekal selamanya. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Puji Tuhan. Amin. Siapa yang terberkati dengan lagu yang sangat indah itu tentang kasih Ibu, yang Pastor juga sampaikan tentang kasih Yesus ya. Kalau kasih Ibu itu sepanjang masa. Kalau kasih Yesus apa? Kekal selamanya. Sekali lagi, kasih Ibu sepanjang masa, kasih Yesus kekal selamanya. Dan berulang-ulang ada satu kata yang sangat indah yang menjadi rema dan juga petunjuk untuk kita dengarkan sedikit nasihat firman Tuhan tentang seputar yang terjadi di tengah-tengah kita hari ini, ya, baik kolekte, perpuluhan, ya. Satu kata tadi pujian mengatakan hanya memberi, hanya memberi, hanya memberi, tak harap kembali. Ingat loh, Tuhan Yesus itu memberi tak harap kembali. Ibu memberi kepada anaknya, hanya memberi tak harap kembali. Saudara dan saya, gembala, hamba Tuhan, pendeta, full time gereja, ladang misi, pekerja-pekerja, sukarelawan, ingat ini,
segala bentuk pelayanan dan pengabdian kita, apapun label, jabatan, istilah, organisasi, atau nama gereja, sinode, tugas-tugas yang engkau emban, ingatlah, kita hanya memberi, kita memberkati, dan tidak harap kembali. Itu bagi setiap kita hamba Tuhan. Dan juga bagi saudara-saudara juga, ya. Jemaat di dalam melayani, saudara memberkati sesama atau memberkati pekerjaan Tuhan, ingat, memberi tak harap kembali. Lakukanlah semua ini dengan sukarela, maka kita nanti akan mendapatkan upah dari Tuhan ketika kita melakukan segala sesuatu dengan tulus dan sukarela. Yuk kita melihat firman Tuhan di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Satu bagian Bapak Ibu terkasih, kita melihat dari 1 Petrus, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Puji Tuhan, ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di sini ada nasihat firman Tuhan kepada kita semuanya, pendengar yang terkasih. Demikianlah firman Tuhan ada tertulis di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai yang keempat. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Jadi di sini ini pesan kepada para gembala. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu. Mau ngomong ini, untung sih bukan gembala. Gembala itu nggak enak. Melayani domba-domba Tuhan, disebut jemaat, dengan berbagai macam karakter, pemikiran, latar belakang, status sosial. Aduh, nggak gampang kalau tidak dalam panggilan. Bayangkan loh, jemaat mau melahirkan, gembala datang mendoakan. Ini gembala. Gembala melihat ada domba atau jemaat yang susah, lapar. Dia bertanggung jawab kasih makan. Masa gembala mau tega ada jemaatnya domba yang Tuhan percayakan itu apa? Kekurangan, kelaparan, masa? Tidak begitu. Kalau ada, itu namanya gembala jadi-jadian, atau gembala yang menyamar, atau gembala yang upahan. Bapak Ibu sekalian terkasih, iya, ini pesan buat gembala. Saya respect dengan panggilan Tuhan
para gembala. Kalau bukan panggilan khusus itu nggak gampang, jujur berat jadi gembala. Pikirnya makin dipercaya, jemaat banyak, penggembala besar atau sebutnya gereja besar, itu enak, belum tentu, dan kayaknya enggak deh. Kenapa? Semakin besar pelayanan jemaat yang dipercayakan, gerbongnya itu semakin besar, jalannya semakin berat. Menghadapi tanggung jawab itu semakin sulit. Jadi jangan kira gereja makin besar, makin banyak jemaatnya, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu. Jangan kira gampang. Penggembalaan itu meskipun hari ini ada manajemen, tapi gembala harus tetap punya hati gembala, menggembalakan, bukan bos. Nah, saya lanjutkan dulu. Tuhan mau supaya para gembala menggembalakan kawanan domba Tuhan yang ada pada mereka. Koma, ini perhatian ya. Jangan dengan paksa, atau bahasanya jangan dengan terpaksa, jangan dengan motivasi yang salah, jangan dengan kalkulator, hitung-hitungan maksudnya. Saya percaya banget panggilan menjadi gembala hamba Tuhan itu panggilan yang kudus dari Tuhan. Tapi kita mesti hati-hati bahwa sepanjang jalan kenangan, sepanjang jalan pelayanan, kita bisa tergoda, bisa jatuh, bisa terpleset, bisa menyimpan. Yang tadinya hatinya humble, hineni, hamba, melayani. Tanpa sadar kalau kita nggak peka, nggak doa, nggak ada pujian, nggak ada firman dalam hidup kita, kita bisa menjadi angkuh, congkak, sombong, merasa jadi bos, merasa jadi pimpinan. Nah, lo lupa. Gembala itu melayani. Bukan bos, bukan pimpinan, bukan top leader. Gembala itu mau dipercaya sebesar apapun tanggung jawabnya, dia tetap gembala. Keset, dulos, hati yang menghamba, hati yang melayani, dia hidup untuk memberi makan domba-domba Tuhan. Ingat itu. Saya meskipun bukan seorang gembala, tapi saya punya sebuah passion bahwa saya tidak mau ada di antara saya. Jangankan kepada orang-orang yang saya layani, lingkungan saya saja di seputar RT 21, masyarakat yang ada di seputar Geraha YHS Balikpapan, saya berkata dalam hati saya dan saya ngomong sama Pak RT saya, kalau ada orang yang susah di lingkungan kita, mari berbagi, mari kasih sharing, mari ngomong di info di grup, kita sama-sama akan turun membantu. Pastikan, make sure jangan ada orang susah kekurangan di seputar lingkungan kita. Kalau dibilang Geraha YHS tempatnya bersih, tempatnya baik, lalu lingkungannya masih ada misalnya orang kelaparan, kita harusnya malu. Ini skop ke masyarakat. Demikian pun juga gembala ketika di dalam penggembalaan ada domba-dombanya yang luka, domba-dombanya yang sakit, domba-domba yang kekurangan, harus diperhatikan. Gembala yang terkasih
Bapak Gembala, kalau engkau seorang laki-laki, kalau engkau perempuan disebut Ibu Gembala. Ingatlah, gembala itu kalau kita melihat zamannya Perjanjian Lama, ya, itu tidak bersih. Kenapa? Dia harus terus memberi makan kambing dan domba. Dia terus ada di tengah-tengah rumput, artinya dia selalu siap di lapangan. Ayo di sini para gembala, sudah berapa lama engkau tidak turun ke lapangan? Yang selama ini turun hanya stafmu, full timermu, anak buahmu barangkali. Setinggi apapun kita Tuhan angkat satu panggilan pelayanan, kita harus semakin merendahkan hati kita. Kalau tidak, bahaya. Nanti ada penyusup. Nanti kebenaran firman akhirnya bisa diserongkan untuk kepentingan pribadi. Waspadalah, hati-hatilah. Saya sampaikan ini sambil juga introspeksi diri saya sendiri. Gembala, hamba Tuhan, ya, layani Tuhan. Disini katakan gembalakanlah domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai kehendak Tuhan, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Apapun sekarang bisa diserongkan, diplesetin, dikemas secara rohani, tapi dalamnya jangan sampai mengandung cuan. Kita bicara rohani loh ya, kita bicara pelayanan loh ya, kita bicara ini bukan bisnis ya, bukan cari profit ya, kita bicara soal ketulusan, kita bicara soal pengabdian. Kalau saudara ada yang kasih berkat kayak Pastor Andy, kadang-kadang saya sebut itu BT, ada yang kasih berkat Tuhan, terimalah itu. Ya meskipun kadang-kadang saya berkata enggak usah repot-repot. Kalau itu berkat dari Tuhan lewat tangan-tangan anak-anak Tuhan, terimalah itu sebagai tanda pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan kita melayani motivasi mencari uang. Melayani Tuhan dengan sukarela, dengan ketulusan, dengan pengabdian, bahkan dengan pengorbanan. Kalaupun Tuhan kirimkan berkat-berkat lewat tangan-tangan anaknya yang diberkati, terimalah itu sebagai berkat Tuhan dan tanda kasih engkau dipelihara Tuhan. Maka saya percaya sekali sebetulnya kita yang sungguh-sungguh melihat Tuhan Yesus tidak kekurangan. Kalau sampai kekurangan, ya kita mesti mencocokkan kembali frekuensi. Apakah kita ada dalam kehendak Bapa atau kita hanya koar-koar tentang Bapa, tapi kita nggak ada di jalannya. Kok saya bisa bilang begini? Bagaimana pastor hamba Tuhan di pedalaman? Tetap dipelihara Tuhan. Ladang, padi, buah, kebun yang digembalakan jiwa-jiwa keluarga subur semuanya sehingga mereka tidak kekurangan. Kan kadang-kadang bertanya gitu, yang di kota besar saya diberkati. Enggak, semua kalau Tuhan berkati bisa. Di desa, di ladang, di kota, Tuhan bisa memberkati. Jadi jangan ada gap antara hamba Tuhan di kota, hamba Tuhan di desa. Yang penting kita itu dimanapun melayani, di kota kah, pedalaman kah, luar negeri kah, di ladang kah, di jalan-jalan kah, di kota besar kah, yang penting hatimu selalu
terkoneksi dengan Tuhan, firman-Nya, lurus saja dah. Dan kalau melayani, nggak usah ada embel-embel, ini mah, itu mah, apalagi sampai kasih ancaman, teguran, nanti kena kutuk, nanti kena kemiskinan, nanti kena tula, lain sebagainya. Kalau itu adalah ajaran firman Tuhan, ucapkanlah apa yang tertulis. Tapi juga karena kalau namanya penggembalaan, itu kan di dalam Bible banyak sekali ajaran Alkitab. Ajarkanlah secara merata. Jangan menekankan satu bagian, khususnya tentang uang, tentang kolekte, tentang persepuluhan, terus menerus. Nanti domba-domba juga pada ngerti, ini UUD deh, ujung-ujungnya dana, ujung-ujungnya duit. Padahal di bagian firman masih ada tema-tema yang lain. Tema-tema tentang karakter, tentang kekudusan, tentang kekekalan, tentang kerajaan surga, tentang gambar diri, tentang pengampunan, ya, tentang pengorbanan. Pengorbanan jangan selalu UUD, ujung-ujung dana, ujung-ujung duit. Jangan. Pengorbanan itu bicara soal apa? Sacrifice, sesuatu yang sakit. Tapi jangan digiring selalu ke uang. Persembahan itu jangan selalu mengandung uang materi. Persembahan itu ketaatan. Tuhan mencari ketaatan, bukan persembahan. Kan tercatat di dalam kitab suci. Lakukanlah semua itu, saya pun belajar dengan sukarela. Itu Inggris. Andi. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, lakukan pekerjaannya dengan sukarela. Tunaikan tugasmu, pelayanan jiwa-jiwa yang ada yang Tuhan percayakan dengan sukarela. Itulah sebabnya juga atas dasar komitmen ini sampai hari ini pelayanan ada, kami tidak menjalankan kolekte, kami tidak menjalankan persepuluhan, karena sesi itu sesi yang sangat sensitif. Kalaupun gereja-gereja mengajarkan, monggo kerso silakan. Tapi kalau saya berpesan dari apa yang sedang viral hari ini, jangan terlalu diulang-ulang seolah-olah firman Tuhan hanya itu aja isinya. Padahal banyak sekali ajaran kasih firman Tuhan tentang kesetiaan dan lain-lain. Tentang Yerusalem baru, tentang sorga, tujuan hidup orang percaya. Bukankah kita semuanya mau masuk sorga, dan di dalam gereja lah tempat mengajarkan tentang bagaimana persiapan hidup kekal nanti. Jangan sampai tertukar mimbar gereja menjadi mimbar penyampai motivasi. Motivasi sudah ada kelasnya sendiri, dan itu setahu saya biasa berbayar yang disampaikan oleh motivator. Tapi sebagai hamba Tuhan, orang ke gereja, orang mau dengar bagaimana persiapan hidup kekal, siapa yang memberi hidup kekal, bagaimana cara mendapat hidup kekal, bagaimana hidup dalam pengampunan, dan lewat apa diampuni. Itu terus yang kita perlu tekankan lebih banyak. Kalaupun tentang sandang, papan, pangan, pakaian, itu hanya tipis-tipis saja. Dan ingat dirimu dan ingatkan kepada orang lain bahwa perihal kerajaan sorga itu adalah bukan soal makan dan minum saja. Yesus berkata, hidup hari ini perlu, tapi hidup yang akan datang itu jauh lebih penting. Ingatkan hal itu, berarti yang akan datang lebih penting. Kenapa ditekankan? Kalau kita dengar selama ini banyak yang lebih kepada kefanaan saja. Saya kalau ngomong panjang lebar, nanti meleset, nanti salah-salah, nanti ada yang tersinggung. Tapi kira-kira inilah yang kita baca firman supaya
para gembala, para hamba Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kalau engkau dipercaya gembala, saya hormat, saya salut, saya respect dalam panggilan itu. Tapi please, mari, gembalakanlah domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan terpaksa. Kembalikan dirimu pada kasih, mula. Gembala bukan bos, gembala bukan pimpinan. Gembala disebut bapak rohani, masih oke. Gembala adalah gembala. Menggembalakan itu apa? Kasih makan domba-domba. Halo rekan-rekan gembala, saya sampaikan ini, maaf ya, jangan marah. Tugas gembala, kasih makan domba-dombanya Tuhan. Saya ulang sekali lagi ya. Halo gembala, tugas gembala itu kasih makan domba-domba Tuhan. Melayani. Kalau jalan kemana-mana, ke bandara, ke airport itu, sedapatnya pegang tasmu sendiri. Jangan lebih gayanya, saya lihat orang-orang kaya itu lebih hebat, kadang-kadang sampai ditentengin sama ajudan. Ingat loh, kalau kita buat itu dinilai orang dan juga nanti hati kita bisa melekat kepada gila hormat. Jadi nggak gampang, kali saya ingatkan jadi gembala nggak gampang. Nggak gampang. Hidup seperti dalam akuarium yang dinilai orang. Kadang serba salah. Gembala itu murah senyum, dibilang lembeng, lebay, nggak ada wibawa. Senyum-senyum melulu. Kalau dia seorang gembala yang cool, jarang senyum, jarang ngomong, dibilang apa? Sombong. Gembala kok tidak negur, tidak ramah. Memang begitu. Maka harus jaga baik-baik. Gembala melayani orang kaya, dibilang cari muka. Tuh orang kaya tuh dijilat-jilat. Kalau gembala dekat sama orang miskin, pencitraan. Biar masuk kamera, biar viral katanya, mengasihi, padahal nggak begitu. Ya memang begitu, tapi ya kita harus lebih kuat lagi. Kalau gembalanya, misalnya kayak Pastor Randy suka memuji Tuhan. Dikit-dikit memuji Tuhan, bahkan dia bilang ini, loh kok nyanyi lagi? Orang-orang berkata, ini kayak apa ya? Kayak film India. Film India itu jalan sedikit nyanyi, ada pohon langsung dia menari nyanyi, ada tempat duduk nyanyi. Jadi sekarang dibilangin kayak film India. Kalau gembalanya misalnya nggak suka nyanyi gitu, ya katanya kering banget ya. Coba bawa pujian biar agak basa-basa. Iya. Kalau gembala misalnya khotbahnya ya kayak saya gini, kayak saya ini maksudnya nggak pintar khotbah. Bahasanya sederhana. Apa katanya mungkin sebagai orang menilai? Khotbahnya dangkal. Khotbahnya cetek. Ya, bahasanya terlalu mudah dicerna. Gitu. Tapi coba kalau gembala sekolah tinggi, banyak gembala sekolah tinggi, kalau saya enggak. Dia khotbah pakai bahasa Inggris,
pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Yunani. Aduh, sok pintar banget sih, bahasa tinggi banget sih. Itulah gembala. Jadi makanya saya dari awal katakan, saya respect dengan panggilan gembala. Tapi ingat, gembala itu harus betul-betul belajar menjaga hidupnya, menjaga motivasinya, menjaga hatinya. Karena kembali, gembala itu apa? Gembala itu tugas utamanya. Kita ngomong gembala ini seperti kitab Mazmur 23, ya, menyediakan rumput, menyediakan air. Gembala ini, saya bicara gembala seperti Alkitab ya, tuliskan, bukan gembala-gembala yang lain di luar sana, bukan. Memberi makan, memberi minum. Siapa yang diberi makan? Siapa yang diberi minum? Domba-domba Tuhan yang pertama-tama. Jadi sekali saya katakan bahwa rekan gembala, kalau engkau punya jemaat semakin banyak berdoa deh. Karena semakin banyak tantangan. Jangankan banyak, dalam keluarga saja, anak, istri, suami itu kadang sudah silang pendapat. Jemaat masih puluhan, 20. Itu saja sudah kadang-kadang kalau misalnya rapat mau acara Natal, itu udah kadang-kadang gimana pendapatmu, udah beda. Ratusan, apalagi ribuan, ampun dah. Puluhan ribu, kan banyak tuh sekarang gembala-gembala dipercaya Tuhan, jemaatnya puluhan ribu. Wah, bagaimana? Ya, jadi saudara-saudara sekalian, ya, saya bersyukur kita punya gembala yang terbaik. Gembala yang terbaik, gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Doakan Pastor panjang umur, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian butuh pelayanan di Balikpapan, misalnya sakit, didoakan, atau ada yang meninggal, dan Bapak Ibu mau minta hamba Tuhan ini mendoakan, sekalipun saya bukan gembala, dan saya bukan gembala Bapak Ibu sekalian, kalau saudara minta, saya pas bisa, saya akan bantu, saya hadir, saya ikut mendoakan, menyerahkan jiwa keluargamu yang terkasih kepada gembala yang sejati, gembala yang terbaik, gembala yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Itu saja. Itu saja. Karena dialah gembala yang agung, yang sejati, yang kudus. Sekali lagi saya ulangi, mari pesan ini kepada gembala, gembalakanlah kawanan domba Tuhan yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai kehendak Tuhan. Maka saya katakan sekali lagi bahwa diri saya, ya, saya saksikan tentang apa yang saya alami. Kita harus hati-hati antara kehendak Tuhan ataukah ambisi. Jangan sampai dikit-dikit kita jual kehendak Tuhan. Dikit-dikit kita berkata suara Tuhan. Ini saya berkata ini firman Tuhan. Jangan-jangan itu ambisi kita. Ya, jadi harus sepadang, dipadankan dengan kehendak Tuhan. Dan jangan karena mau cari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, apapun namanya. Kalau kita melayani, jangan cari untung. Kalaupun ada berkat, terimalah sebagai tanda kasih Tuhan memelihara hidup kita.
Kalau sudah banyak, jangan dikumpul-kumpul terus, dibagikan, sekalipun mungkin di antara saudara dari kekurangan, tapi bagikan keluar, eksternal. Masih banyak di lingkungan kita, masih banyak panti jompo, panti asuhan, masih banyak rumah-rumah sakit, masih banyak orang-orang terpenjara yang kekurangan, yang butuh. Bawakan mereka makanan, bagikan mereka sembako, support mereka. Kemarin saya berkesempatan membantu membayarkan BPJS satu keluarga yang sakit, kasihan. Saya nggak kenal, pas dia WA, pas tergerak. Ya, saya percaya ini kehendak Tuhan, kita membayarkan BPJS-nya supaya dia bisa melanjutkan pemeriksaannya begitu. Mari jadi berkat. Kalau Andi Simon mah nggak ada apa-apanya dibandingkan saya lihat gembala-gembala di kota-kota besar yang berhasil, yang dipercaya Tuhan lebih. Saya nggak ada apa-apanya, kasihan. Oh, kok dong nggak ada apa-apanya. Saya sampaikan ini, makasih, hati-hati, jangan sampai nanti kesannya saya lebih hebat, atau kesannya jangan sampai saya dikira menghakimi. Tidak. Ini tertulis. Ya, ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu jadi teladan bagi kawanan domba itu. Gembala itu jadilah teladan. Nah loh, iya kan? Nggak gampang-gampang loh jadi teladan. Teladan bagi banyak orang loh. Dan orang-orang ini ada yang jemaat suka kita senyum. Ada jemaat yang nggak suka kita kebaikan senyum. Ada jemaat yang suka kita pakai baju formal. Ada jemaat yang tidak suka, dia lebih suka kita pakai baju dress code yang casual. Nah loh, ini perlu hikmat benar-benar. Ya, tetapi dalam segala apapun itu, Tuhan mau kita, khususnya gembala, jadilah teladan bagi kawanan domba itu. Ayat yang 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, yes. Siapa gembala agung kita? Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, ye. Jika nanti waktunya tiba, gembala agung akan datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Ye, ingat ya. Tujuan kita bukan rumah mewah. Tujuan kita bukan banyaknya aset-aset untuk duniawi. Tujuan kita adalah mahkota kemuliaan di surga yang tidak dapat layu. Tujuan kita juga satu lah ya, yang lagi ramen juga, bukan investasi di dunia. Kalau mau investasi di surga. Tahu kan? Udah pernah saya ajarin caranya. Gimana caranya investasi di surga? Banyak-banyaklah kau memberi kepada orang yang tidak mampu. Banyak-banyaklah kau memberi kepada orang yang susah. Engkau sedang pindahkan ya investasi yang engkau punya di dunia, kekekalan, puji Tuhan. Banyak-banyaklah bersedekah. Saya sudah pernah bahas tentang hal ini minggu lalu. Bersedekah itu sama dengan memindahkan kepada yang kekal. Ya, atau bahasanya sedekah itu memindahkan saldomu di dunia kepada saldo di kekekalan. Itulah harta yang sesungguhnya.
waktu kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, ya. Melayani bukan mengumpulkan harta. Melayani adalah sacrifice, pengorbanan. Sudahkah kita berkorban hari-hari ini? Kalau awal-awal sih saya rasa pada sudah, karena dipanggil jadi hamba Tuhan, pasti punya passion melayani. Tapi hari ini saya katakan, waktu engkau sudah nyaman, engkau sudah di zona yang sudah settle, masihkah engkau berpikir untuk berkorban, ataukah engkau menimbun aset-aset untuk keluarga? Yeay. Jadi saudaraku, mari sama-sama, saya juga, kita melayani, jangan dengan terpaksa, tapi dengan suka rela. Jangan kita memerintah atas jiwa yang kita layani, tapi hendaklah kita menjadi teladan. Kiranya renungan ini boleh jadi berkat. Kalau saudara terberkati, boleh di-share sehingga banyak orang juga boleh mendengar renungan. Apakah ini nasihat, apakah sebuah sharing dari hamba Tuhan dari Balikpapan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Gak mustahil juga jadi berkat buat gereja-gereja yang sudah besar, yang hamba Tuhan yang sudah dipakai Tuhan luar biasa. Kiranya sharing ini tidak melukai, tapi saling kita mengingatkan. Karena sama-sama kita warga kerajaan sorga. Nanti kita nggak boleh baku bombe-bombe ya, karena nanti kita kumpul di sorga. Apa jadinya kalau baku bombe di dunia, nanti di surga, aku benci kamu. Ya sudah, kira jadi berkat ya. Dan juga jemaat, kalau saudara sudah memberi, jangan harap kembali. Kayak pujian tadi, hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Saudara melayani hanya memberi. Jadi gembala memberi makan. Saya jadi sebagai pendoa, memberi doa, tidak harap kembali, nggak harap pamrih, nggak harap macam-macam. Kalaupun ada berkat, itu saya sebut BT, berkat dari Tuhan, tanda kasih Tuhan, memelihara hidup saya dan keluarga di dunia ini. Let's pray. Haleluya. Terima kasih banget Tuhan Yesus atas firman yang kami baca. Sungguh kami percaya ada kelegaan, ada ketenangan di setiap hati kami, pemirsa sekalian, orang percaya, tamu-tamu yang menyaksikan ini, maupun mereka yang akan mendapat sharing daripada video ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya firman-Mu meneduhkan hati dan menyembuhkan kami. Bapak Ibu terkasih, kalau engkau ada sakit-sakit, sudah dengar firman Tuhan, sekarang boleh Bapak Ibu tolong Pastor Andy, tumpangkanlah dua tanganmu di tempat yang sakit. Katakan di dadamu ada gangguan pernapasan, atau ada sakit, atau ada kelemahan, tumpangkan tangan. Bapak Ibu yang ada di luar negeri, atau dalam proses check up, atau Bapak Ibu yang ada di rumah sakit, dalam proses pemulihan, tumpangkan tanganmu. Lewat penumpangan tangan saat ini, saya katakan, in Jesus name, heal. Wow, sakitmu sembuh. Hasil check upmu hari ini normal. Penyakit itu pergilah selama-lamanya. Dan tubuhmu diberkati. Kalau boleh janji sama Tuhan, setelah ini hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, firman-Nya lakukan benar-benar. Saudara jemaat ya, maupun gembala, hamba Tuhan, mari sama-sama kita belajar melayani Tuhan dengan tulus, kembali pada kasih yang mula ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya bersyukur buat firman-Mu, dan terima kasih buat kesembuhan yang Engkau nyatakan lewat doa baru saja ini, dalam nama Yesus.
Amin. Senang banget sudah membagi firman Tuhan, mendoakan Bapak Ibu yang sakit, semuanya boleh mendapat berkat dan banyak jiwa-jiwa yang disehatkan, disembuhkan hari ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya Pastor akan mengajak kita untuk berdoa, mohonkan berkat untuk air minum yang akan kita minum. Pelayanan ini juga gratis ya, saudara-saudara, tidak diperjualbelikan, tidak dikirim. Kalau saudara di Balikpapan atau seumpama ada keluarga di Balikpapan, mau datang ambil silahkan, gratis, termasuk kebaktian hari Minggu pagi, semua gratis. Kami siapkan makan, minum, sarapan, air, kopi, teh, roti, buah, dan sebagainya, semuanya gratis. Bahkan kami, saudara yang mau datang minta doa, kita bawakan dulu ibadah, ya, kasih makan firman yang utama, habis itu mendoakan, dan semuanya adalah gratis. Baik, saudara juga yang mau angkat minyaknya, silakan diangkat sekalian, tapi nanti minyaknya jangan diminum, minyaknya dioles saja. Kalau mau minum, air boleh diminum, tapi airnya yang layak minum ya. Seperti di tempat di mana Healing Water kami siapkan yang gratis itu sudah layak minum. Kami sudah siapkan filter setara dengan air minum isi ulang ya. Jadi layanan air gratis yang dimana hamba Tuhan sudah mendoakan dan jadi berkat bagi banyak orang-orang sakit dan mereka mengalami kesembuhan. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Mohon berkat dari Bapa untuk air dan minyak yang kami pegang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air dan minyak ini menjadi berkat kesembuhan bagi tubuh kami. Air yang kami minum jadi berkat buat kesehatan kami. Minyak yang kami oles dalam nama Tuhan Yesus jadi kesembuhan buat tubuh kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minyak itu boleh kau pakai, oleskan kepada orang sakit dalam nama Tuhan. Air ini, saudara yang layak minum, boleh engkau minum dan diberkatilah kesehatanmu dari dalam dari Tuhan. Amin. Yeay. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Habis pujian ini, Pastor akan mohonkan doa berkat. Dan saudara semuanya siap terima berkat dari Tuhan Yesus lewat doa-doa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hore! Yeay! Sukacita, senang aku bisa melayani Tuhan
dengan tulus. Ingat ketulusan, ketik ketulusan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Yes. Tak pernah dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Haleluya! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Hosana, terpujilah Tuhan. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Yeay! Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Yeay! Tuhan Yesus, terima kasih banget atas firman-Mu, atas kesembuhan, atas kebaikan-Mu. Amin. Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tangan saudara-saudara sekalian dan tengadahkanlah wajahmu kepada Bapa di sorga. Bapakku yang di sorga, dipermuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Terima kasih buat hari yang baru ini, dan kami akan memasuki hari yang baru. Mohonkan berkat, mohonkan perlindungan, mohonkan penyertaan, mohonkan urapan, mohonkan kuasa-Mu Tuhan atas kami. Amin. Masuklah di hari yang baru, Bapak Ibu terkasih, pemirsa, tamu-tamu yang ada di channel ini yang menyaksikan ini, saudara-saudara orang percaya, masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku yang di surga, berkat kesembuhan, berkat perlindungan, berkat pengampunan dosa-dosamu, berkat keselamatanmu, berkat untuk hidupmu yang kekal, berkat untuk keturunanmu. Semuanya diberkati, diselamatkan, dibenarkan. Tidak ada kutuk keturunan, diputuskan dengan darah Yesus. Dan sepanjang hari ini, jadilah pelaku firman Tuhan, dan jadilah terang, jadilah garam, jadilah berkat. Tempat yang kau datangi, tempat itu diberkati. Keluar masukmu diberkati. Rezekimu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan dipermuliakan. Dalam namanya yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berkat ini yang dimateraikan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yeay. Ketik amin, 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 amin. Tandanya saya setuju atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan, dan saya setuju menjadi pelaku firman Tuhan. Amin, 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 amin. Di akhir dari live stream hari ini, sebelum close, Pastor mau tanya, saudara-saudara sekalian yang belum terima Tuhan Yesus, bukalah hatimu, terimalah Dia untuk hidup kekalmu. Bukan untuk sukses duniawi loh ya, tapi untuk hidup kekalmu. Yang mau terima Tuhan Yesus, boleh saudara-saudara tangan kiri di dada, tangan kanan angkat seperti ini. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saat ini saya buka hati saya menerima Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhanku, satu-satunya dan juru selamatku secara pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga saya menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Saya menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Amin. 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 Selamat menerima Tuhan Yesus. Kita saudara dalam Tuhan, dan saudara di mana engkau ada kota, carilah gereja terdekat dan mintalah untuk dilayani, dibaptis, dan digembalakan. Terima kasih semua, saudara-saudara. Pastor doakan semua sehat-sehat ya, dan panjang umur, terberkati. Tolonglah di-share kepada banyak jiwa yang membutuhkan doa, dan saudara merasa senang dengan church pelayanan ini, tolonglah di-subscribe, di-like, dan juga bisa di komentar. Kalau saudara mau tambah, kami hadir setiap pagi jam 6.05 WITA. Pastor ucapkan terima kasih ya atas waktunya, atas komentarnya, atas atensinya, dan atas juga pemberian kasihnya, baik gift, bintang maupun stiker-stiker yang ada. Ini semua jadi berkat tanda kasih Tuhan kepada Pastor Randy, dan sebagai bukti saya hamba Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan lewat berkat-berkat yang Bapak Ibu berikan dengan sukarela. Sekalipun di sini saya bukan mencari ini dan bukan tujuan saya untuk dapat ini. Saya melayani dengan sukarela. Tuhan Yesus memberkati. Masuklah di hari yang baru dengan penuh sukacita, penuh syukur, dan ingatlah, sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan berjanji serta kita sampai selama-lamanya. Bless you all, shalom. Dadah semuanya, yeay. Kiss bye. Lama banget. Dar. Closing, yeay.